Kami akan kembali untuk mengambil senjata kami. Lindungilah kami semua. Tantri Pala. Wiro, Wiro Sablon, Sinto, Sinto Gendeng. Sangkuni berkata jika para Pandawa tidak dapat mereka temukan di tahun ini, maka perang besar pasti akan terjadi. Nantinya Raja Angga akan melawan Arjuna, sedangkan Duryudana sendiri pasti akan melawan Bima dan itu tidak boleh terjadi. Kedua pasukan pasti akan mencari bala dari kerajaan-kerajaan yang dekat dengan mereka. Pembantaian, kerusakan, dan juga kerugian besar akan terjadi. Meskipun Duryudana menang dalam perang, namun tetap tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kerajaan akan hancur, kemiskinan, kelaparan, dan juga penderitaan akan membuat Duryudana kesulitan memimpin. Oleh karena itu, Sangkuni meminta agar Duryudana berhenti mengharapkan sebuah perang. Tujuan Sangkuni adalah menjadikan Duryudana sebagai raja dari kerajaan yang makmur. Dia tidak mengharapkan sebuah perang karena muslihat terbesarnya hanyalah sebuah pengkhianatan. Berhentilah sering-sering bicara soal perang. Semua orang hanya terdiam mendengar Sangkuni. Lalu dia meminta agar Raja Sindhu beserta Dursasana mengutus orang-orang untuk mencari keberadaan para Pandawa di setiap wilayah Arya. 5 orang pria pemberani bersama seorang wanita paling cantik tidak akan bisa menyembunyikan dirinya. Jadi akan sangat mudah menemukan mereka. Dari mereka. Sementara para Pandawa kini mulai mengubur senjata mereka masing-masing untuk memulai penyamaran. Yudhistira meminta agar mereka semua berpencar, karena jika terus bersama maka akan sangat mudah ditemukan. Nakula mengusulkan agar mereka memiliki identitas baru. Lalu Bima berkata jika mereka semua pasti membutuhkan sebuah nama. Jika ada orang yang menanyakan siapa Yudhistira, maka apa jawaban yang akan Yudhistira katakan? Aku tidak akan bisa berbohong, Bima. Yudhistira mengatakan bahwa dia tidak akan bisa berbohong. Jika ada orang yang bertanya, maka dia akan berusaha bersikap tenang. Namun Arjuna mengatakan jika itu saja tidak akan cukup, karena yang Yudhistira lakukan akan mengungkap siapa mereka sebenarnya. Tidak bisakah kau berbohong hanya untuk 1 tahun saja, Kak? Nakula bertanya apakah Yudhistira tidak bisa berbohong untuk 1 tahun ke depan. Yudhistira tidak akan bisa berbohong karena tidak sesuai dengan kepribadiannya. Namun Nakula berkata jika mereka sampai ditemukan, maka pengasingan selama 13 tahun harus mereka ulangi. Aku tahu itu. Yudhistira telah mengetahui semua itu. Namun jika harus berbohong demi menang, maka Yudhistira tidak mau melakukannya. Mereka semua mulai kebingungan. Lalu Nakula meminta agar Arjuna menunjukkan sebuah jalan keluar. Kak Arjuna, tunjukkan jalannya pada kami. Tiba-tiba Pancali berkata bahwa di dunia ini banyak pasangan yang memiliki nama panggilan sayang masing-masing. Dia akan memanggil Yudhistira dengan nama Mantri Kanka. Dan siapapun yang bertanya nama, maka Yudhistira hanya akan menjawab Kanka. Iya. Itu akan jadi identitasku. Akhirnya Yudhistira pun setuju. Karena jika Pancali yang memberinya nama, maka itu akan menjadi identitas barunya. Pancali berkata jika dia juga akan memberikan semua Pandawa nama khusus, yang akan menjadi identitas baru mereka selama 1 tahun ke depan. Tidak, Pancali. Jangan kau beri aku nama. Arjuna berkata agar Pancali jangan memberinya sebuah nama karena dia sudah punya nama sendiri pemberian Basudewa Krishna, yaitu Brihanala. Para Pandawa pun tertawa karena nama yang akan Arjuna gunakan sekaligus akan mengubah penyamaran Arjuna menjadi seorang wanita. Apa ada yang khusus dengan nama itu? Nanti kau juga pasti mau menyembunyikan pakaianmu. Kalau tidak lama lagi dia pasti akan mencurinya. Kini Arjuna mulai memberi hormat pada busur sakti Gandiwa miliknya. Setelah itu Arjuna menggantungnya di sebuah tebing. Arjuna memberi hormat lalu berkata bahwa busur itu diberikan oleh Dewaki dalam sebuah ritual. Setelah 1 tahun mereka akan mengambil kembali senjatanya dan menyerang dinasti Kuru untuk menghancurkan mereka. Arjuna meminta perlindungan dan setelah itu maka para Pandawa pun mulai meninggalkan tempat tersebut. Kemudian busur Gandiwanya mulai menghilang. Sementara di tempat lain, setiap hari para Kurawa mulai mendapat laporan dari berbagai utusan yang mencari keberadaan para Pandawa. Dari semua kerajaan yang mereka selidiki, ternyata para Pandawa tidak ada di sana. Bahkan kerajaan yang masih keluarga Pandawa seperti Dwaraka, Pancala, Kuntiboja, Kasi, Madra, dan juga Naglok pun Pandawa tidak ada. Duryudana mulai panik. Karena mata-mata terakhir sudah kembali namun mengabarkan bahwa para Pandawa tidak ada di kerajaan manapun. Kini Sangkuni berkata,
Para Pandawa pasti bersembunyi di batas-batas kerajaan yang ada di wilayah Arya. Tapi di mana, Paman? Namun Duryodhana menanyakan di manakah itu. Masa persembunyian para Pandawa hanya tinggal 1 bulan lagi. Namun sampai saat ini mereka belum bisa ditemukan. Sangkuni mulai berpikir keras. Biasanya dia selalu membangga-banggakan kecerdasannya, namun kali ini otaknya buntu. Apakah ini artinya Sangkuni telah kalah oleh Basudewa Krishna? Sangkuni mulai memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa membantu menemukan para Pandawa. Mulai dari ciri-ciri, kebiasaan, pekerjaan, dan sebagainya. Naib Hes, Sangkuni berkata bahwa manusia tidak akan bisa menggantikan pekerjaannya dengan mudah. Manusia hanya akan melanjutkan pekerjaan yang biasa dilakukan. Jika Arjuna menjadi seorang prajurit, maka akan sangat mudah menemukannya. Namun pastinya Arjuna tidak akan memilih pekerjaan tersebut. Sangkuni meminta Duryodhana berpikir tentang keahlian lain dari para Pandawa. Bukan perang. Apa kira-kira keterampilan yang lainnya? Kini Sangkuni mulai teringat bahwa Nakula sangat terampil dan paling beda dalam hal menunggangi kuda. Dia menanyakan terkait kerajaan yang 1 tahun terakhir ini memiliki kemajuan pesat dalam pasukan berkudanya. Sadewa memiliki keterampilan yang lebih dalam hal mengurus sapi. Sangkuni pun meminta Duryodhana agar mencari data kerajaan manakah yang 1 tahun terakhir memiliki kemajuan pesat dalam hal perdagangan sapi. Sedangkan Yudhistira adalah orang yang bijak di dalam kerajaan. Oleh karena itu, Duryodhana harus mencari tahu kerajaan yang 1 tahun terakhir ini telah menandatangani banyak perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lain. Duryodhana mulai berpikir, kemudian berkata jika dia telah mendengar kabar bahwa Raja Wirata telah menandatangani banyak kesepakatan dengan kerajaan-kerajaan di daerah selatan. Kerajaan itu sudah mulai makmur dengan membuat 100 waduk baru. Sangkuni mulai tertawa puas. Aroma, perilaku, dan kebiasaan manusia tidak akan bisa disembunyikan. Mata-mata mereka mungkin telah gagal menemukan para Pandawa. Namun berdasarkan data yang Duryodhana berikan, maka Sangkuni yakin jika para Pandawa pasti berada di Wirata. Ada di Wirata. Di kerajaan Wirata sendiri terlihat Bima menjadi seorang juru masak dengan nama penyamaran Tuan Balawa. Bima memberikan ladu pada seorang anak kecil yang katanya mengidolakan Pangeran Bima dari Hastinapura. Sedangkan anak yang mengidolakan Arjuna tidak diberi ladu. Bima menyuruh anak kecil itu untuk mengantarkan ladu pada Tantripala alias Sadewa yang profesinya menjadi peternak sapi. Ya, yang di sana, yang duduk di dekat sapi. Aku takut kalau dia tidak makan ladu, nanti dia akan mulai memakan rumput. Ini, pergilah nak, pergi. Saat itu Tantripala sedang memerah susu sapi. Tiba-tiba anak kecil itu datang dengan mengatakan bahwa Koki Balawa mengirimkan 2 ladu. Tantripala mulai menghampirinya kemudian memakan 1 ladu. Setelah itu Tantripala meminta agar anak itu mengirimkan 1 ladu pada seorang peternak kuda bernama Damakranti atau Nakula. Ladu ini untuknya. Ayo.